Mentan Amran melakukan sidak pembibitan kelapa di Desa Laraya Bengkol, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara, Jumat tanggal 1 Mei tahun 2026. Mentan mendapatkan kondisi bibit yang tidak sesuai laporan. Dengan tegas, ia memperingatkan para penyuluh untuk bekerja serius atau tukin dihapus. Mentan juga meminta agar semua temuan diperbaiki demi memberi pelayanan terbaik kepada petani dan masyarakat. Beruntung ya, DRMP masih beruntung. Kamu peringatan terakhir. Di Jawa Barat kemarin, langsung aku SK-nya di lapangan. Sudah saya kasih peringatan 1 tahun. Oke, ini kerjakan cepat. Ini perintah menteri. Nggak dikerjakan. Atau semua habis. SK-nya di lapangan, nggak ada stempel itu, tulisan tangan mungkin itu. Kamu siap-siap mutasi. Nasi dipindahkan kan ya. Hanya aku dapat lagi ini peringatan semua. Ada standarnya Pak, karena tiap varietas. Ini berapa lama bisa tumbuh seperti itu? 6 bulan. Ini, Bu, ini yang besar. Jauh. Pembibitan ini bagus loh Pak. Kenapa? Itu walaupun dia kecil tapi dia manusia dia. Bukan. Hasilnya nanti. Mana dia? Yang bagus ini yang mana? Saya tanya Bu, mana banyak isinya, ini atau ini? Mana yang bagus menurut Ibu? Kalau mau dibesarkan turunannya, ini atau ini? Dua-duanya bagus Pak. Bagaimana? Coba. Ini bisa nggak? Saya tanya, ini buahnya nanti besar atau kecil? Bisa. Saya tidak bisa menjamin ini besar atau kecil. Ini juga demikian Pak. Saya juga tidak bisa menjamin. Nah, siapa ahli kelapa di sini mana? Gustevi itu Pak, ini Gustevi di kelapa. Ini dari Balitkan Pak. Oh, terus mana bagus tuh? Yang besar atau yang kecil? Tergantung kebutuhan nanti Pak. Kalau ada kelapa yang sabutnya tebal, tapi daging buahnya tipis. Aku tahu, tapi mana bagus yang ini? Ambilkan. Ini kurang nyari Pak. Ini lebih tebal dagingnya dari ini lebih tebal daripada ini. Ini Sabunnya tinggi. sabutnya yang tebal. Gimana saya tahu itu? Nah, saya lihat mata saja. Dari beratnya Pak, dari beratnya. Karena sabut lebih ringan. Terus kenapa kau libatkan itu yang kecil? Hasil seleksi nih Pak. Saya sudah seleksi. Kita 3 kali seleksi Pak. Pak, ada berapa kali seleksi loh Pak? Iya, maksudku kenapa tidak dibuat dulu? Ini kan anak-anak Kenapa Pak. tidak dibuang ke sana? Ini pas turun Pak saya seleksi. Pas ini kan banyak sekali loh Pak. Ah, sekarang banyak. Oke, hitungkan saya. Ambilkan itu satu. Ah, buat sana. Ah, itu kecil. Bu, kalau ibu seleksi, ini waktu kena ini pisau, dilihat nggak? Oh, ini kecil atau besar? Ini sudah kena pisau berarti sortiran terakhir. Kenapa kelihatan kecil? Kecuali mata juling yang pegawainya susah kita. Dia Pak Gubernur. Kalau kena pisau Pak Gubernur berarti dia running kan? Benar nggak? Sudah cek. Ya. Karena kena pisau. Apalagi alasannya? Cari coba alasannya kuat Bu. Kalau meyakinkan saya oke kan. Ini masuk nih seleksi di mobil. Ini masuk sini seleksi. Ah, ini diiris. Dilihat. Ngerti BPN? Lolos nggak kalau begini? Kita mau masyarakat menikmati. Ada standarnya Pak, karena tiap varietas memiliki ukuran yang berbeda. Berat tahu. Ya. Ini dengan ini mana? Saya balik lagi Pak, itu tergantung varietasnya. Karena ada varietas yang ukuran besar. Bukan. Ada ukuran yang relatif sedang. Pertanyaanku, mana banyak santannya kalau ini saya goreng? Kalau ukuran dari ukuran, biasanya dia pusat lebih besar lebih banyak dibandingkan di kecil. Kau mau lihat orang gagal? Kayak ini orangnya. Jadi sudah lihat mata kepala, biasanya diperkirakan kemungkinan ini. Gimana cerita kemungkinan ini? Dongeng yang besar. Bapak dokter master di sini, master. Kenapa bisa lolos? Mana lebih banyak santannya ini?
Yang kecil. Santannya. Iya. Kenapa ini yang besar? Ukurannya besar tetapi tergantung konten santannya, Pak. Biarpun dalam ukuran yang besar, itu belum tentu santannya juga besar, Pak. Belum tentu. Iya. Berarti peluangnya lebih besar. Peluang apanya, Pak? Kalau begitu, aku minta kamu, Bu, mulai sekarang atas rekomendasi dia semua kecil. Kalau bisa ada kayak gini, ya? Oh jangan Pak. Enggak. Kamu saya pecat nanti 6 bulan kemudian. Kalau ini salah, santannya besar saya goreng nanti 6 bulan aku hentikan kamu jadi pegawai. Setuju ya? Yang kecil semua. Anggarannya berapa sih di sini? Oke? Baru aku juga goreng ini. Kalau salah aku berhentikan kamu jadi pegawai. Setuju? Setuju? Nah, begini, ini goreng. Ya. Kamu sebagai apa sekarang? Sebagai sapi direktur. Oke, mutasi dia goreng. Kalau ini minyaknya lebih banyak, mutasi dia ke Merauke atau Papua. Oke, kamu mutasi nanti ya, kasih mutasi. Goreng itu, gorengkan saya. Jangan itu, komandannya. Bawa Ya, goreng. siap Pak. Nasi pun di situ kelapa itu. Gimana Jenderal? Iya. Goreng, kalau ini lebih banyak santannya. Jangan Ibu. Saya mau kasih tanda. Mana pegang? Ya. Goreng itu. Oke. Enggak usah perintah. Goreng aja mana minyak kelapanya lebih banyak. Pak, kalau ini Enggak, aku sebut itu pegawaiku. Ya Pak. Bawa ke Jakarta, goreng, laporkan minyak. Begitu minyaknya, kan dia bilang lebih kecil itu banyak. Nah, ini langsung mutasi. Jangan. Oke. Hari ini diumumkan atas arahan Bapak Presiden, atas perintah Bapak Presiden. Tolong hari Rabu diumumkan harga pupuk turun 20% berlaku mulai hari ini. Ini adalah berita gembira tahun kedua, masuk tahun kedua pemerintahan Bapak Prabowo kita. Ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Kami umumkan, tolong seluruh yang hadir pada hari ini, PPR, Babinsa, seluruh yang hadir dicatat baik-baik. Dan nanti, manakala ada yang naikkan harga pupuk, akan izinnya dicabut dan diproses hukum. Ini harus kita kawal. Tolong dicatat dengan baik urea dari Rp2.250 per kilo menjadi 1.800, turun 450 per kilogram seluruh Indonesia. Hitungan persak urea ini dari 112.500 turun menjadi Rp90.000 per sak. Ini adalah luar biasa. Inilah hasil dari efisiensi, efektif, produktif. Ini adalah hasil efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, efektivitas, efisien dan seterusnya. Ini tidak menambah anggaran APBN, tetapi menurunkan harga 20%. Kemudian NPK 2.300 menjadi 1.840 per kilogram. Persak NPK Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak. Ini berita baik untuk petani seluruh Indonesia. 160 juta warga petani kita menanti berita ini. Mas, ya. Jual pupuk subsidi. Jual Pak. Mana pupuk subsidinya? Subsidinya di belakang Pak, di gudang Pak. Boleh aku lihat. Belakang. Ini polisi ini langsung. Ini dalam subsidi. Ini langsung. Buat siapa penjualnya? Bu Haji. Jadi yang dijualkan 120 ya? Apa ya Pak? Pupuknya di persak. Persaknya berarti kan itu 180 per kintal. 180.000 per kintal, berarti 90.000 per karungnya. Bukan 120. Bukan Pak, 184 Pak. Harganya berapa? 92. Per sak. Per sak berarti 92. Bener nih, Bener. nggak dinaikin. Enggak Pak.
Senang nggak petaninya? Hah? Ya, senang Pak, sekarang pada ditebus. Banyak tebus ya? Iya. Meningkat ya? Iya, meningkat Pak. Udah habis kayaknya kalau kuota yang saya, kalau nggak saya. Apa itu? Maksudnya? Kuota di apa namanya? Di RDKK-nya di sini. Maksudnya habis bagaimana? Stoknya jadi tinggal ini di kiosnya tinggal yang ini aja. Hah? Kuota musim tanamnya. Kuota musim tanam ini. Tapi jangan nggak boleh habis. Tambah lagi. Sekarang kan sistem nasional bisa pindah langsung Bro. Pindah. gitu. Iya, nggak boleh habis. Bisa. Pokoknya Pak, ajuin aja. yang penting petani minta untuk tanam dilayani. Oh gitu. Ya karena ini masih ada stok sih Pak ini. Iya, Kita oke. aman sih stok Pak. Sebelum habis minta ya. Siap. Setiap bulan kita restock. Tapi ya nggak bener ya turun harga. Enggak, iya turun harga kan udah ada Dan pengumuman. dulu berapa? 23 sama 235. 225 ya, itu 25 Satu sama sak 23. berapa? Dulu. Satu sak berarti berapa ya? Saya apa? hitungnya karena Poska. hitungnya per kintal sih Pak. Tapi Per kintal berapa? 225 sama 23. Berarti dulu 225 berarti 112 setengah. 12 setengah ya. Dulu ya. Ini? Enggak, ini kebalik Pak. Ini 112, ini 23 per kintal, ini 225. 230 berarti 230. ini ponskanya 115. 15 Iya. Per karung. per karung. Kalau ini Kalau itu 112.500 kalau nggak salah itu. per Per karung. karung. Kalau di sini sih kan karena kebanyakan ngitung Ya. itu per kintal Pak. Berarti Tahu 200 ya. Iya. Berarti ini 92 sekarang. Sekarang ini 92, ini 90. Ini 90. 18 sama 18,4. Berapa persen turun tuh? Berapa ya? 30 apa ya? 40? Oh 20. Nggak pernah turun selama ini ya? Apa ya itu Pak? Harga? Iya baru sekarang Pak turun Baru sekarang Pak. ya? Iya. Biasa Pak Menteri ya. Hebat Pak. Pak Prabowo ya? Iya mantap Oke. Pak. Siapa? Awas kalau ada kantor saya temui tidak bersih kayak tidak rapi kayak gini, kepalanya kena. Ya. Kapan kamu bisa tuh kayak hantu tuh. Buka tuh. Kasih menyala tuh, ada lampunya nggak? Ada kok siapkan saya sidang. Setiap daerah saya sidang. Tidak itu tuh. Lihat, masuk semua eselon 3, eselon 2 di situ. Masuk. Masuk semua, masuk. Eselon 2, eselon 3 masuk. Coba benar nggak itu? Selalu dipakai nggak? Coba eselon 2, masuk, pergi lihat. Benar nggak ini? Saya tanya. Ini benar nggak? Coba, apa itu? Coba. Tuh, foto itu. Benar nggak ini dengan begini modelnya? Tuh. Nih, masuk semua. Eselon 3, eselon 2 masuk sini. Bagaimana baunya? Ada. Nih. Ada kantor begini. Coba foto. Mana eselon 3-nya mana? Eselon. Ini tidak peduli. Ini kepedulian. Oh, ini ke mana? Kau pulang. Oh, ini bau dia kenapa menjauh terus? Coba bagaimana baunya? Ada anggarannya nggak di sini? Berapa anggarannya? Anggaran hanya sekitar 2 miliar. Lah itu kan banyak. Cuma masa berapa miliar kalau itu diturunkan itu laba-laba? Enggak, diturunkan itu laba-laba butuh berapa miliar? Ini aku butuh anggaran ini. Ini butuh anggaran ini. Mana Irjen? Irjen mana? Dirjen mana adanya? Temannya nggak ada lagi, sendirian. Periksa semua DRMP se-Indonesia. Periksa semua anggarannya, periksa satu-satu. Begitu ada salah, masukkan penjara. Nanti aku rekomendasikan Polri atau KPK. Masukkan penjara. Periksa semua seluruh Indonesia. Seluruh periksa satu-satu. Ini kok begini caranya. Itu coba. Ini nih. Bagus tidak itu?
Terus kenapa tidak bersihkan ini? Tuh, kan, jelas tuh. Itu negara punya tuh. Pemprov di mana? Bu Rina mana? Periksa semua, periksa dapat masalah langsung ikat, borgol, suruh borgol polisi. Ini coba, ini jadi kayak begini. Cocok nggak ini? Sudah benar pemikiran begini sudah. Bu Rijen sudah benar nih. Itu negara punya tuh. Gelas itu milik negara.